Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Molina, dosen kalian untuk mata kuliah pengantar akuntansi untuk pertemuan ke-11. Masih melanjutkan topik 2 minggu sebelumnya, yaitu Accounting for Merchandising Operation Part 3. Di sini kita lanjutkan materi kita yang sudah kita bahas kemarin itu tentang Perpetual Inventory System. Hari ini Ibu akan bahas tentang Periodic Inventory System. Untuk sistem periodik, di sini kita tidak mengenal istilah Cost of Goods Sold dan juga tidak dikenal istilahnya kartu persediaan. Kalau perusahaan ingin mengetahui berapa jumlah persediaan yang ada di perusahaan, maka perusahaan harus melakukan yang namanya physical count atau perhitungan fisik. Dan untuk cost of goods sold itu ditentukan dengan cara menggunakan rumus seperti berikut. Di sini kalian bisa lihat semua untuk menentukan bagaimana cara menghitung COGS atau cost of goods sold, harga pokok penjualan. Yang pertama, kita ketahui dulu berapa persediaan awal atau beginning inventory. Itu didapatkan dari data di tahun sebelumnya atau di periode sebelumnya yang menjadi saldo awal untuk periode sekarang, yaitu senilai 36.000. Kemudian ditambah dengan pembelian bersih dalam hal ini, yaitu pembelian kotor dikurangi dengan purchase return and allowance, kemudian dikurangi dengan purchase discount. Dapatlah net purchase, dijumlahkan dengan kalau ada ongkos angkut, di mana saat itu penjual sebagai pembayar ongkos angkutnya, maka ketemulah cost of good purchase. Cost of good purchase dikurangi dengan ending inventory dari hasil perhitungan fisik, maka diketahuilah cost of goods sold sebesar 316.000. Kemudian kita melakukan pencatatan untuk transaksi jual beli di persediaan untuk periodic system. Record revenue when sale are made. Kita akan mencatat yang namanya pendapatan dari penjualan ketika penjualan dilakukan. Do not record cost of merchandise sold on the date of the sale. Tidak ada pencatatan untuk COGS pada saat terjadinya penjualan. Physical inventory count determine cost of merchandise on hand and cost of merchandise sold during the period. Setelah kita melakukan perhitungan fisik, maka kita akan bisa menentukan berapa jumlah barang yang tersedia atau barang yang masih bersisa di perusahaan, dan juga kita bisa langsung menentukan berapa harga pokok penjualan atau cost of goods sold selama periode tersebut dengan menggunakan rumus yang tadi. Kemudian record purchase in purchase account, mencatat untuk pembelian di account purchase, dan juga di sini menyediakan yang namanya purchase return and allowance, purchase discount, dan freight cost untuk ongkos angkut ketika perusahaan melakukan penjualan. Dan itu pada akun yang terpisah masing-masingnya. Kita ambil contoh berdasarkan contoh sebelumnya. On the basis of the sales invoice, illustration 5.6, and receipt of the merchandise order from PW Audio Supply, South Stereo record the 3,800 purchase as follows. Jadi berdasarkan pembelian yang dibeli dari si PW Audio Supply, maka si South Stereo akan mencatat pembelian sebesar 3.800 untuk sistem periodik sebagai berikut. Tanggal 4 Mei, purchases senilai 3.800, kemudian account payable senilai 3.800. Ongkos angkut. Ongkos angkut kalau dibayar oleh pembeli, maka itu namanya FOB shipping point. Sehingga kalau di jurnal sebagai berikut, tanggal 6 Mei, freight in atau transportation in sebesar 150 dan cash sebesar 150 di kredit. Kemudian purchase return and allowance. Di dalam contoh sebelumnya, kita mengetahui bahwa South Stereo itu mengembalikan barang senilai 300 euro ke PW Audio Supplies, dan untuk itu dilakukan pencatatan sebagai berikut untuk South Stereo di tanggal 8 Mei, yaitu account payable di debit sebesar 300 dan purchase return and allowance sebesar 300 di kredit. Purchase discount.
Purchase discount akan diperoleh apabila si pembeli memenuhi persyaratan dari jual beli, yaitu kalau dalam contoh ini akan mendapatkan diskon sebanyak 2% apabila SAUP membayar dalam jangka waktu 10 hari pertama. Nah, di soal ini SAUP itu membayar tanggal 14 Mei, sehingga itu masih dalam periode diskon karena SAUP itu membeli yaitu tanggal 4 Mei, 10 hari sebelumnya, sehingga sisa akan mendapatkan diskon atau potongan sebesar 2%. Nah, kita akan menjurnal sebagai berikut. Account payable senilai 3.500. Kemudian purchase discount senilai 70 dan cash sebesar 3.430. Kita lanjutkan materi berikutnya di sisi si penjual. Kalau tadi kita mencatat untuk sound stereo, sekarang kita akan mencatat untuk PW Audio Supply. Masih dengan kasus yang sama, di mana si PW itu menjual kepada sound stereo senilai 3.800 untuk persediaannya. Nah, jurnal untuk penjualan ini adalah sebagai berikut. Tanggal 4 Mei, si PW Supply akan mencatat account receivable senilai 3.800 di debit dan sales revenue sebesar 3.800 di kredit. Dalam hal ini, karena menggunakan periodic system, maka tidak ada jurnal kedua seperti di perpetual. Tidak ada jurnal untuk pengakuan cost of goods sold. Sales return and allowance. Ada purchase return, pasti ada sales return. Nah, masih dengan soal yang sama, dengan kasus yang sama, di mana si Sound Stereo mengembalikan barang senilai 300 euro kepada PW Audio Supply pada tanggal 8 Mei, maka si PW akan mencatat sebagai berikut. 8 Mei, sales return and allowance sebesar 300 euro di debit dan di kredit account receivable-nya berkurang senilai 300 euro. Lanjut, ada purchase discount yang didapatkan oleh si SAUP dan ada sales discount yang diberikan oleh si PW Audio Supply. Lanjut dengan kasus yang sama, maka dalam hal ini si PW Audio Supply akan mencatat sebagai berikut untuk tanggal 14 Mei. Cash di debit senilai 3.430, kemudian sales discount senilai 70, dan account receivable-nya berkurang atau sudah selesai atau habis senilai 3.500 untuk hutangnya si SAUP Audio. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaan atau perbandingan antara perpetual inventory system dengan periodic inventory system. Tanggal 4 Mei, di mana ada pembelian secara kredit. Kalau menggunakan perpetual, jurnalnya adalah inventory pada account payable. Sedangkan kalau menggunakan periodik, jurnalnya adalah purchase di debit dan account payable di kredit. Kemudian kalau ada ongkos angkut yang dibayar oleh si pembeli, maka jurnalnya adalah inventory di debit dan kreditnya adalah cash. Sedangkan kalau di periodic system, jurnalnya adalah freight in di debit dan cash di kredit. Kemudian kalau ada purchase return and allowance, kalau di perpetual semuanya masuk ke akun inventory. Sedangkan kalau di periodik masuk ke akun yang namanya purchase return and allowance. Dan untuk payment, untuk pembayaran, ketika ada diskon yang didapatkan, maka diskon itu masuknya ke inventory di kredit, sedangkan kalau di periodic system, diskon itu masuknya ke purchase diskon yang letaknya di sisi kredit. Demikian juga halnya untuk penjualan. Kalian bisa lihat di sini tidak semencolok untuk pembelian. Perbedaan di sini hanya muncul ketika penjualan. Untuk perpetual system, setiap kali kita melakukan penjualan akan ada 2 jurnal yang akan kita bikin, yaitu jurnal untuk mencatat munculnya penjualan dan munculnya piutang. Yang kedua adalah untuk mencatat munculnya COGS dan berkurangnya inventory. Sedangkan di periodik, jurnal kedua untuk COGS tidak ada. Demikian juga halnya dengan penjualan return. Untuk penjualan return, ada jurnal 2 untuk di perpetual, yaitu inventory dan pengurangan COGS, sedangkan di periodik tidak ada. Sedangkan untuk yang lainnya sama semua, tidak ada perbedaan.
Nah, ini penyelesaian akhir. Kita membuatkan worksheet seperti halnya yang sudah kalian pelajari sebelum di mid test kemarin atau di UTS. Nah, kalian kumpulkan dulu semua saldo akhir untuk setiap account yang ada. Kita kumpulkan di dalam trial balance. Dan ingat, di trial balance, saldo debit harus sama dengan saldo kredit. Kalau di data ini sudah sebesar 616.600. Dan kemudian yang berikutnya adalah kalian mengumpulkan data adjustment. Nah, di sini juga sudah ada. Untuk yang poin A itu tidak ada perubahan, poin B juga tidak ada. Mungkin hal yang barunya kalian bisa lihat di sini adalah untuk inventory, bukan. Di inventory adanya itu nanti di adjusted trial balance, nanti akan muncul di situ. Nah, setelah kalian kumpulkan ayat journal adjustment, kalian bandingkan dengan trial balance, di mana akan muncul yang namanya pengurangan dan penambahan. Seperti kita ambil contoh prepaid insurance. Di trial balance nilainya adalah di debit 3.800. Ternyata setelah kita cek yang sesungguhnya sudah ada yang expire senilai 2.000, sehingga akan muncul di adjusted trial balance senilai 1.800. Dan itu nanti semuanya akan bermuara ke dalam laporan keuangan. Apakah itu masuk ke income statement atau masuknya ke statement of financial position. Dari semuanya itu nanti kita bisa membuatkan laporan keuangan yang terdiri dari income statement, kemudian statement of return earning, dan yang ketiga statement of financial position. Dan kalau kalian lebih ingin melengkapi, kalian bisa membikinkan statement of cash flow. Demikian materi kita siang ini. Sebagai bahan latihan bagi kalian di rumah, Ibu berikan short quiz seperti yang bisa kalian baca di layar. Ada dari poin A sampai poin D. Dan untuk jawaban quiz ini bisa kalian cari di buku panduan yang sudah kita tentukan, yaitu di Financial Accounting by Kisu yang terbaru ya. Demikian materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.